Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Salman dengan NPM 0735221121. Saya dari kelas 3 F1 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, di video ini saya akan membuat tugas akhir saya, yaitu mendesain sebuah sistem dengan menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup. Jadi sebelumnya itu saya akan jelaskan apa sih itu aplikasi Balsamiq Mockup. Jadi Balsamiq Mockup merupakan sebuah perangkat lunak untuk membuat mockup atau prototipe tampilan antarmuka pengguna atau UI dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi seorang programmer sebelum melakukan coding dan lain sebagainya harus membuat sebuah desain tampilan sistem yang akan kita buat nanti. Jadi aplikasi Balsamiq Mockup adalah salah satunya untuk kita membuat desain. Baik, langsung saja kita akan menginstal aplikasinya. Nanti link untuk download aplikasinya saya taruh di bawah deskripsi video ini. Baik, untuk menginstalnya kita pergi ke Google Chrome atau platform sejenisnya. Kita klik Balsamiq Mockup. Setelah itu kita pilih yang ini, Balsamiq for Desktop. Nah, setelah itu kita klik download. Jika teman-teman menggunakan selain dari Windows, maka bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kita tunggu proses pendownloadannya. Oke, setelah aplikasinya telah di-download berhasil, maka kita buka foldernya. Nah, di sini kita klik aplikasinya untuk menginstal. Terus kita klik yang install for me only. Kemudian kita install. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu selesai, maka kita klik finish saja. Setelah selesai kita install aplikasinya, kita masuk ke aplikasi Balsamiq. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Balsamiq Mockup. Saya mau buat nama filenya, masuk ke file, kemudian rename project, pemesanan Baik, setelah itu karena sini saya mau berfokus pada situs website atau browser, saya akan menggunakan browser. Kita bisa menggunakan yang namanya iPad, iPhone, smartphone, Windows, dan lain sebagainya. Cara menggunakan beberapa fitur ini itu tinggal diklik 2 kali atau diklik 2 kali kemudian digeser seperti ini. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Di sini diminta untuk menulis nama atau alamat dari website kita. Misalnya saya menggunakan ojek.wat. Kita klik di luar dari icon tersebut, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk size-nya ini kita bisa ukur, kita bisa merubah size-nya itu dengan klik pada icon ini, kemudian dia akan muncul sebelah kanan ini ada namanya size. Kita bisa modify-nya di sini, atau bisa juga kita melakukan kita setting menggunakan seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya mau buat buttonnya dari website ini. Untuk menggunakan fitur button, kita masuk ke button. Kemudian di sini ada fitur button, kita klik. Nah, di sini misalnya saya mau taruh
home, produk, pemesanan, informasi dan kontak. Misalnya di sini home, kira-kira seperti ini. Saya duplikat dulu, Ctrl D. Di sini misalnya produk, Ctrl D, saya duplikat juga. Informasi, sini misalnya pemesanan, misalnya kontak. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya mau masukkan gambar, ya. Saya mau masukkan gambar, masuk ke big. Kita cari yang namanya image. Di sini saya sudah siapkan gambarnya. Di bagian image, di sebelah kanan ini kita klik yang plus atau kita import gambar. Nah, ini gambar yang telah saya sudah siapkan. Oke. Nah, di sini saya mau rubah warna dari tampilan website ini. Tinggal diklik masuk ke color. Di sini ada beberapa pilihan warna sesuai dengan keinginan. Saya pilih warna hijau. Oke. Kemudian di sini saya mau buat, sebelah sini saya mau buat pesan dan antar. Oke, kira-kira seperti ini. Perlu kita bahwa ini gambar ini sebelumnya saya sudah remove backgroundnya, jadi dia seperti ini. Oke, saya akan menambahkan fitur lokasi di sini sama beberapa fitur lainnya. Baik, langsung saja untuk menambahkan fitur lokasi atau peta, ya, atau maps. Di sini masuk ke big, cari lokasi sini, street map. Kita klik dan kita taruh di sini. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian saya ingin menambahkan fitur icon. Bisa masuk ke sini icons atau bisa masuk ke command, klik yang icon, kemudian kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Saya mau pilih yang misalnya Android. Nah, oke, saya pilih yang ini. Kemudian saya tambahkan yang satu Apple atau lambang Mac OS. Apple. Oke, saya mau tambahkan ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya mau nambahkan fitur lagi di bawah. Misalnya saya mau pakai yang ini. Oh, kira-kira di sini saya mau modif gambarnya. Saya duplikat, kemudian saya mau ambil, saya drop bagian ininya. Saya mau ambil bagian tulisannya. Nah, seperti ini. Terus kita crop image. Kemudian bagian gambar ini saya mau hapus tulisannya.
kira-kira seperti ini, kita crop. Oke, kemudian saya akan atur supaya jadi seperti ini. Kemudian di sini saya akan mau buat ketika kita klik button home, kita klik button produk, kita klik button information, maka dia akan muncul ke website ke sebuah tampilan dari misalnya informasinya, produknya dan lain sebagainya. Untuk caranya ya, kita tambahkan sebuah slide baru atau page baru, halaman baru, bisa menggunakan plus atau masuk ke file dan klik yang namanya duplikat, atau langsung saja kita ke shortcut saja, kita masuk ke sini kemudian diduplikat. Maka seperti ini, sehingga diduplikat agar tampilan dari website ini agar konsisten. Kemudian saya akan buat di sini sebagai, saya akan buat teks ya, saya mau pakai teks. Saya hapus ini dulu. Ini karena ini saya seolah-olah saya mau buat bentuk dari misalnya pemesanan lah. Saya mau tulisannya itu misalnya 20. Oke, dan bordernya itu saya mau hapus jadi warna hijau. Kemudian juga saya mau hapus dulu hijau sehingga menyatu. Oke. Kemudian misalnya kita masuk ke kontak, saya duplikat ini, saya mau rename page ini, misalnya ini tadi pemesanan, kemudian yang ini adalah home, kemudian saya mau buat page 1, saya duplikat lagi, misalnya ini adalah kontak atau informasi lah, informasi. Nah, caranya itu kita misalnya ke home dulu. Di sini saya mau yang informasi, kita klik button informasi, kemudian di sini ada yang namanya links. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang informasi. Setelah itu bagian pemesanan lagi kita klik dan kita pilih bagian page pemesanan. Kemudian kita akan masuk di sini. Saya mau buatkan tadi misalnya ini kan bagian pemesanan, berarti saya mau buat icon ini berubah jadi kayak sudah diklik, seperti sudah diklik. Saya mau tampilannya itu warna hijau seperti ini ya, atau warna kuning lah, saya mau warna kuning. Oke, kemudian kita bisa klik yang bagian
home untuk kembali misalnya, berarti kita masuk link, kita masuk di home dan seperti itu. Kemudian di sini lagi ketika klik pemesanan, masuk di bagian pemesanan dan akan seolah-olah buttonnya itu diklik dan sehingga berwarna seperti color kita berwarna kuning juga. Kemudian kita klik home, maka dia akan kembali ke home. Nah, untuk melihat cara kerjanya, kita masuk ke icon ini, kita klik icon ini full screen. Kita full screen. Nah, di sini misalnya kita mau klik, yang informasi. Nah, maka dia akan masuk di informasi. Kita kembali ke home. Nah, maka kita misalnya klik yang pemesanan, maka dia masuk ke pemesanan juga. Nah, ini saya akan membuat bagaimana pengguna akan login ke sebuah situs website yang akan saya buat. Jadi di sini ada memasukkan password sama memasukkan username-nya, dan ada tombol button login. Saya tambah page. Nah, ini tampilannya saya mau pakai yang browser. Di sini login, check what. Oke. Saya atur dulu size-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya mau pakai di sini kita cari dulu. Nah, kita pakai some text. Kita pakai yang ini. Di sini misalnya username. Saya mau yang rata kanan. Kita taruh di tengah. Kemudian saya selanjutnya saya mau taruh sebagai passwordnya. Password. Rata kanan lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini saya mau pakai yang fitur text input. Jadi user menginput username-nya. Username. Saya mau bordernya itu warna hijau. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua untuk passwordnya, atau di duplikat saja. Oke. Ini password. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu saya mau pakai tombol login. Saya pakai button. Kita masuk di buttons. Nah, kita taruh di sini saja. Misalnya login. Oke, saya mau warnanya ini warna hijau. Oke. Dan saya mau tulisannya itu besar. 16. Nah, selanjutnya saya mau buat
ketika klik login maka dia masuk ke sebuah menu, ya, ke sebuah page. Saya duplikat saja supaya tampilannya itu kayak konsisten. Oke, ini kita hapus, kira-kira kita hapus ini. Nah, kemudian kita cari menu, masuk ke teks. Di sini ya, kita pilih yang ini, tampilan menu. Sebelumnya itu kita pakai yang menu bar dulu. Oke, menu bar. Setelah itu saya mau buat jika user klik exit, maka dia akan kembali ke menu login. Sini saya rename dulu, sini login. Di sini menu. Oke. Jadi saya membuat ketika user klik login, maka dia akan masuk ke bagian menu. Ketika user klik exit, maka dia akan kembali ke login. Oke, kemudian saya akan tunjukkan bagian tab bar yang lagi tren-trennya saat ini. Ada dua versi, saya akan tunjukkan. Saya tambahkan duplikat saja ya, supaya bagian websitenya ini dia konsisten ya, ukuran size-nya. Oke, saya hapus dulu. Ke bagian tab bar-nya itu kita masuk ke bagian layout. Nah, di sini ada dua versi, yang tab bar yang VTab sama yang seperti ini. Saya pakai yang ini dulu, saya tunjukkan yang ini dulu. Nah, kita atur misalnya ini halaman utama. Saya ganting dulu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita atur sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desain yang akan kita buat. Oke. Untuk yang kedua, saya duplikat dulu. Saya hapus. Saya pakai yang tab bar seperti ini. Nah, ini dua versi yang saya maksud. Nah, di sini kan kita pakai koma untuk sebagai beberapa button-buttonnya. Misalnya seperti ini saja. Kemudian kita atur bentuk sesuai dengan keinginan kita. Baik, itu saja video tutorial. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus atau sistem yang saya buat nanti, yaitu pemesanan ojek wanita di kota Ternate. Baik, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.